Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Haris Jarmawan beserta rekan saya Ayu Putri Nurwandari dan Rizka Siva Manda. Jadi hari ini kami akan membawakan materi tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. Jadi akuntansi pemerintahan menurut PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Nah, di sistem akuntansi pemerintah daerah itu juga bisa disebut sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk ketentuan umumnya itu, di sini tuh akuntansi pemerintah daerah tuh didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur pengelolaan keuangan daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Nah, di slide selanjutnya bisa kita lihat siklus akuntansi keuangan pemerintah daerah. Jadi di siklus akuntansi itu dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Tahap kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awal dicatat secara kronologis dalam jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar akun-akun. Jadi jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun dan uraiannya, referensi, dan 2 kolom jumlah debit dan kredit. Tahap ketiganya itu transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Tahap keempatnya itu menyusun neraca saldo. Pada tanggal tertentu, misal akhir periode, saldo dari setiap akun atau kode rekening dari buku besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam neraca saldo. Tahap kelima, menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran di muka atau pendapatan di muka yang biasa disebut prepayment, atau transaksi yang masih harus dibayar atau yang masih harus diterima atau yang biasa disebut accrual. Tahap ke-6 menyusun laporan keuangan. Tahap ke-7 menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Nah, di urutan peristiwa dalam proses pencatatan dimulai dengan transaksi. Bukti transaksi adalah berupa dokumen-dokumen sumber, misalnya surat ketetapan pajak atau retribusi daerah, tanda bukti penerimaan, dan lain-lain. Bukti ini akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun-akun tertentu. Dengan demikian, dalam menganalisis transaksi juga dilakukan diidentifikasi dokumen sumber yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metode pencatatan sistem akuntansi keuangan daerah. Yang pertama yaitu single entry. Pencatatan transaksi nomi yang dilakukan dalam sistem ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali saja. Yang kedua, double entry. Pada prinsipnya, metode pencatatan double entry ini masih sama dengan metode pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akuntansi umum. Namun yang membedakannya adalah rumus persamaan dasar akuntansi di ruang lingkup akuntansi keuangan daerah. Rumus persamaan dasar tersebut yaitu belanja ditambah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dan pendapatan. Yang ketiga yaitu triple entry. Metode pencatatan triple entry ini adalah metode yang dikembangkan dari double entry. Prinsipnya pun hampir sama dengan double entry, yaitu adanya tambahan pencatatan pada buku anggaran. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi sistem akuntansi keuangan daerah. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yaitu sistem akuntansi pemerintah yang mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Yang kedua itu manajerial.
yaitu akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Yang ketiga yaitu pengawasan. Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu penyediaan informasi anggaran dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Nurwandari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik sistem akuntansi pemerintahan daerah. Nah, pada karakteristik sistem akuntansi pemerintahan daerah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada basis kas, dan yang kedua itu ada sistem pembukuan berpasangan. Nah, pada basis kas ini, sistem akuntansi pemerintahan daerah menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA dan basis akural untuk neraca. Nah, hal tersebut sangat terbatas karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Nah, yang kedua itu ada sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan atau disebut juga double entry didasarkan pada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liability plus equity. Nah, pada double entry sistem tidak memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau selisih kecuali ada faktor dari kesalahan manusia dan salah klasifikasi akun. Nah, yang selanjutnya itu ada materi tentang akuntansi pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh dua subsistem. Nah, yang pertama itu ada sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab pejabat penata usaha keuangan daerah atau PPKD yang bertugas untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemerintahan daerah seperti belanja bunga, subsidi, belanja tidak terduga, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab pejabat penata usaha keuangan atau SKPD. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah atau BUD. Pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan suatu kerja tersebut wajib, yaitu meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Nah, selanjutnya itu ada penerapan SAPD dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Nah, pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dikatakan mencapai efektivitas apabila penyelesaian kegiatan atau proyek pemerintah bisa tepat waktu dan di dalam batas anggaran yang tersedia, atau dengan kata lain telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang direncanakan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa keefektivitasan keuangan daerah, yang pertama itu ada penyelesaian kegiatan tepat waktu, yang kedua ada penyelesaian kegiatan sesuai batas anggaran tersedia, yang ketiga pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana. Nah, yang keempat, jika menyimpang dari rencana tapi memberikan dampak menguntungkan bagi pihak penerima sasaran manfaat, maka bisa disebut juga efektif. Nah, informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi pemerintahan daerah akan digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan, tindakan-tindakan, dan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan daerah. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.